Jangan sampai Al-Quran itu kada kita baca. Jadi sehari itu mukawa ada rutinitas tak baca Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran itu diboikot daripada rumah kita, jangan. Barang siapa yang memboikot Al-Quran daripada rumahnya, nah itu tanda akhir zaman. Itu disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, sayati akhir zaman Al-Quran ma bagi ila rasmuh, akan datang jar Nabi Muhammad akhir zaman Al-Quran itu dijadikan sebagai pajangan tapi kada baca. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tazkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-imam al-habib Ahmad bin Zain al-Habsyi fi kitabih Risalatul Jami'ah ila Angal. Berkata Habib Ahmad bin Zain di dalam kitabnya Risalatul Jami'ah sampai daripada perkataannya sampai masuk ke fikih ya? Belum. Oh. Wa anal Qur'ana wa jami'a kutubillah al-munazzalah haq. Kemudian pulang Jarasidin kita dianjurkan juga beriman dengan Al-Qur'an dan seluruh kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi ini. Jadi banyak kitab yang diturunkan, salah satunya Quran. Nah, jadi wajib kita beriman kepada apa-apa kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekadar Al-Quran aja. Beriman, percaya dan kita mengamalkan pulang. Jangan sampai kita cuma sekadar beriman tapi kada mengamalkan. Salah juga. Jadi beriman dan kita dianjurkan mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ini bahwasanya Al-Quran ini kitab yang diturunkan lawan Nabi kita Nabi Muhammad. Nah, kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, kita mengaku bahwasanya kitab kita adalah Al-Quran, maka jangan sampai Al-Quran itu kada kita baca. Jadi sehari itu mukawa ada rutinitas tak baca Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran itu diboikot daripada rumah kita, jangan. Barang siapa yang memboikot Al-Quran daripada rumahnya, nah itu tanda akhir zaman. Itu disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, sayati akhir zaman Al-Quran ma bagi ila rasmuh, akan datang jar Nabi Muhammad akhir zaman Al-Quran itu dijadikan sebagai pajangan tapi kada baca. Nah, makanya jangan sampai Al-Quran itu kita boikot daripada rumah kita. Lawan selama kita membaca Al-Quran, itu Al-Quran akan menjaga kita. Selama kita menjaga Al-Quran, Al-Quran bakal menjaga kita. Itu disebutkan daripada Abu Hurairah daripada sahabat namanya Ubay. Sahabat yang bernama Ubay, beliau mengatakan al-husul thalatha. Ada 3 yang dapat menjaga kita, yang membentengi kita daripada segala mara bahaya. Yang pertama masjid. Orang bila ada di masjid aman. Ada kalau kejadian di Aceh, berataan habis orang yang di dalam masjid saja yang
yang selamat. Ya kan banyak ya kejadian-kejadian bilanya di dalam masjid selamat. Nah, bahkan itu nantinya ketika akhir zaman dekat hari kiamat, Dajjal tuh kadawani datang atau memasuki ke Masjidil Haram. Sabaratan didatangi oleh Dajjal kecuali Masjidil Haram, tanah haram ya kan. Masjidil Haram lalu Masjid Nabawi kadawaninya memasuki. Makanya sahabat Ubay radhiyallahu an, beliau mengatakan al-husun salasah, 3 yang dapat membentengi kita. Yang pertama masjid. Makanya jangan sampai kita kada ke masjid. Sehari itu ada yang mengkawa 5 waktu ke masjid. Ya kan? Masjid itu benteng bagi diri kita. Yang kedua zikrullah, berzikir. Makanya bilangnya hendak kuring ada zikirnya ya Allah, supaya kada diganggu maupun gangguan jin atau gangguan manusia. Nah, bilanya hendak tulang ke mana-mana ada zikirnya, ada bacaannya ya Allah. Nah, memang zikir itu adalah benteng penjagaan bagi kita. Yang ketiga qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Nah, ketujuh ke masjid al-husnul salasah, penjagaan atau benteng bagi diri kita, memagai diri kita ada 3. Yang pertama adalah masjid, yang kedua adalah zikir kepada Allah, kemudian yang ketiga adalah Al-Quran. Nah, ini benteng sagan supaya kita selamat. Jadi Al-Quran juga harus kita beriman dengan Al-Quran. Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian wal malaikatu, dan juga kita beriman dengan seluruh para malaikat. Wajib kita beriman dengan malaikat. Yang jelas dulu ya Allah, yang 10 malaikat yang 10 kan. Wajib kita tahu dan beriman dengan malaikat yang 10 tadi. Yang paling afdalnya kan rajanya malaikat Jibril. Karena Jibril ini adalah perguruan Nabi Muhammad. Jibril ini perguruan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh alim, ya kan, berguru dosidin. Jadi kadang-kadang orang alim itu kada berguru, dosidin tuh alim mana aja, usul sampai makrifat lawan Allah Taala. Jurang sidin belajar di mana? Kada aja, kada orang alim kada belajar. Nabi Muhammad dia belajar, sidin tuh ilmu tauhidnya tinggi aja. Jurang belajarnya di mana? Laduni, sidin kada belajar karena mau nang itu. Makanya jadi guru kita al-ilmu nafi' mattasalak sanaduhu bisayyidil bashar. Ilmu yang bujur-bujur ilmu itu pasti ada sesambungannya dengan Nabi Muhammad. Ampun maaf kayuan ya Allah berguru dengan Habib Umar. Habib Umar berguru dengan perguruan sidin. Ya kan? Habib Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf berguru dengan perguruan sidin, berguru sampai ke Nabi Muhammad. Terus ada rantai keilmuan. Nah, begitu juga orang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu beliau alim, berisian ilmu, namun berisian guru juga. Siapa guru Nabi Muhammad? Jibril. Nah, makanya Jibril ini malaikat yang paling afdal karena perguruan Nabi Muhammad SAW. Malaikat itu lain manusia lah. Kalau apa misalnya ada nih manusia mengaku malaikat, aku nih malaikat ada kalau Elia Eden gitu. Itu ngaku apa? Ngaku malaikat lah. Nabi lah, nabi. Ya ada juga ngaku malaikat toh. Siapa ngaranya itu? Ada manusia. Malaikat tuh lain manusia. Malaikat tuh ada bisian nafsu, ini bisian akal aja. Makanya malaikat kada pernah uyuh, kada pernah kelaparan, kada pernah ngantuk. La sinatun wala naum. Jangankan ngantuk, guring ngantuk aja kada pernah. La yafturuna an ibadatillah. Malaikat tuh kada pernah capek di dalam menghamba beribadah kepada Allah. La yaksur. Malaikat tuh kada pernah bermaksiat. Malaikat beda dengan manusia ya Allah. Manusia bisa salah, bisa berdosa, bisa melakukan kemaksiatan, bisa khilaf, karena manusia. Tapi dia malaikat kada pernah salah. Makanya malaikat Azrail itu kada pernah kesal cabut nyawa orang, kada pernah. Malaikat Azrail lah kada maunya tersalah cabut nyawa itu kada pernah. Ya memang malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la ya'sud
kada pernah salah malaikat, bedalah manusia ya Allah. Wa jannatu haq, dan juga kita dianjurkan percaya lawan surga. Surga percaya, wajib kita percaya. Yang beramal beribadah di dunia, surga upahannya kaina. Yang bermaksiat, berbuat dosa, melanggar perintah Allah Ta'ala, neraka kaina upahannya di akhirat. Wajib kita percaya dengan itu. Kita hadir majelis ya Allah, surga upahannya. Membaca Ratibul Haddad, membaca surat Tabarak, kita membaca burdah, kita hadir di majelis di masjid, kita sembahyang isya, sembahyang maghrib berjamaah, i'tikaf di masjid, surga balasannya. Tapi amunnya kita berbuat maksiat, menggibahi orang, menggunjing orang, memfitnah orang, atau mengata-ngatai orang, atau melakukan sesuatu yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, neraka. Nah, ini wajib kita percaya. Yang berbuat baik surga, yang berbuat maksiat, berbuat dosa, neraka. Wa jami'a ma ja'a bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam haq, dan juga kita wajib percaya dengan apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa lawan kita. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang diajarkan, yang datang dari Rasul, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Tapi apa-apa yang ditegah, dilarang oleh Nabi Muhammad, jangan dikerjakan. Nah, ya kan? Banyak ya kalau Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita bahwasanya berucap yang baik itu dianjurkan, jauhi. Berucap yang kada baik itu dilarang, jangan kita lakukan. Melihat sesuatu yang baik itu dianjurkan, seperti melihat Al-Quran, melihat Ka'bah, ya kan? Nah, ada tiga, ya kan? Ada tiga ibadah mata. Ada tiga ibadah mata. Yang pertama melihat Ka'bah, yang kedua melihat Al-Quran, yang pertama melihat Ka'bah, yang kedua melihat Al-Quran, yang ketiga melihat orang tua. Melihat kuitan itu pahala. Melihat muka kuitan itu pahala. Apalagi menggembirakan hati kuitan, pahala. 3. Nah, jadi wa jami'a ma ja'a bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam haq. Kita dianjurkan juga beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada ajaran-ajaran al-wudu. Kemudian kita masuk pembahasan masalah wudu. Wudu ini adalah salah satu cara kita bersuci. Kan bila kita hendak melaksanakan ibadah sholat, itu wajib suci. Suci badan, suci pakaian, suci tempat. Nah, wudu ini adalah cara kita mensucikan badan. Al-wudu fi furudil wudu sittatun. Adapun fardu-fardu di dalam wudu itu ada 6. Artinya amunnya kita kadada 6 perkara ini di dalam wudu kita, berarti wudu itu kada sah. Jadi ada 6 fardu-fardu di dalam wudu. Yang pertama al-awwalu an-niyat. Jadi harus tahu dari awal 6. 6 puting yang wajib dan yang ada di dalam wudu kita. Artinya mun kita berwudu kada ada yang 6 ini kada sah. Kada sah. Yang pertama an-niyatu, niat. Orang wudu kada berniat kada sah. Membasuh muka, membasuh tangan, maka luput basuh jadi tapi kada niat berniat kada sah. Itu ngarannya sama aja membasuh muka, batin pungas. Nah, jadi beda ya kalau orang batin pungas lawan orang yang berwudu. Apa perbedaan orang yang berwudu lawan orang yang batin pungas? Niat. Ya lah, niat. Makanya an-niyatu farqu ma bainal 'adah wal ibadah. Niat itu diandak di dalam ibadah supaya membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Kalau makan misalnya mulai sebelum subuh sampai maghrib kada makan sidin, bapadah diet, ya kan? Sing seikong pulang kada makan juga mulai sebelum subuh
sampai maghrib. Kada makan juga, tapi niatnya puasa. Yang seikung dapat pahala, yang seikung kan dapat pahala. Apa yang membedakan? Niat. Makanya an-niyah farqu ma bainal adah wal ibadah. Niat itu fungsinya membedakan antara kebiasaan lawan ibadah. Banting pungas biar misalnya, banting pungas, nah liput banting pungas. Seikung banting pungas juga dengan gerakan-gerakan wudu dengan niat wudu. Nah, seikung ada dapat pahala, yang seikung dapat pahala. Makanya yang pertama rukun wudu adalah an-niat. Memang ya kalau setiap amal ibadah itu pasti niat itu tak buat. Anak bajakat ada niatnya juga ya kalau. Hendak puasa berniat juga. Hendak berhaji berniat juga. Berhaji berniat kada sah. Bajakat kada berniat kada sah juga. Puasa kada berniat. Nanti Pak Bagus pian puasa bulan Zulhijjah puasa. Boleh kada boleh dia puasa hari Jumat. Asal dikawani hari Sabtu boleh. Sok puasa pian hari Jumat. Sabtu puasa pulang, Minggu puasa pulang. Yang bilanya puasa hari Jumat atau hari Sabtu atau hari Minggu menyurangan makruh hukumnya. Kenapa jadi makruh? Ini bahasa fikih ya Allah. Kenapa dia makruh? Karena menyerupai ibadahnya orang Yahudi. Bilanya orang Yahudi itu bilanya hari Minggu puasaan. Bilanya hari Sabtu itu orang Nasrani puasaan. Bilanya hari Jumat ini kan hari raya orang Islam. Nah makanya ulama mengatakan bilanya menyurangan 3 hari teh, Jumat atau Minggu atau Sabtu puasa, makruh hukumnya. Makruh. Jadi mau hendak puasa esok hari Minggu puasa pulang dia, ya kan, sambung pulang sanayan, ya kan, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis hari raya amleh. Nah, Kamis hari raya berarti pian tuh hari Arafahnya tanggal 9 tuh hari Rabu leh. Hari Rabu, hari tarawihnya hari Selasa. Namun kalau dia mulai esok puasa sampai hari Rabu bagus. Ada awal misalnya mulai esok nih puasa. Nah, barang hari Selasa lawan hari Rabu bareng, hari tarawih lawan hari Arafah bareng. Ada awal misalnya 2 hari sehari hari Arafah puasa nih. Itu pernah biar Sufyan Ats-Tsauri itu bakalin di kota Basrah. Bakalin di kota Basrah, kemudian beliau melewati suatu pakuburan. Tiba-tiba di pakuburan dari banyak kuburan ada satu kuburan yang bernyala, yang bercahaya terang benderang. Kemudian dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, fawaqaftu mutafakkiran. Aku berdiam berpikir hebatnya kuburan orang ini banyak cahaya. Bercahaya benar toh, hebatnya kuburan orang ini. Kemudian tiba-tiba ada suara yang muncul mengatakan, wahai Imam Sufyan Ats-Tsauri, apabila engkau berpuasa di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya di dalam kuburmu. Nah, jadi mau kita hendak bercahaya di dalam kuburnya, ya kan? Bercahaya artinya tanda ya kalau selamat di dalam kubur. Maka hendaklah puasa di bulan Dzulhijjah walaupun sehari. Ketiga, ya kalau amaliyah bulan Dzulhijjah ini puasa, amal ibadah, lawan pulang banyak ibadah. Puasa sehari sama dengan setahunan pahalanya nih. Amal ibadah kaliannya 700 kali lipat. Doa la yurat kada bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita harus prioritaskan, yang kita lakukan di 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Nah, jadi amal ibadah itu ada niatnya. Ya, kalau puasa, mau ada niat kada sah. Berwudu, ada niat kada sah. Berzakat, mau ada niat kada sah. Berhaji, amal kada niat kada sah juga. Nah, jadi setiap amal ibadah yang kita lakukan itu harus ada niat. Amal kada niat kada sah. Nah, kayak apa jar niatnya?
Kayak apa niatnya puasa esok atau bulan Dzulhijjah. Sahajaku puasa esok hari bulan Dzulhijjah sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tanggal 8 Dzulhijjah hari tarawih, hari Selasa, sahajaku puasa esok hari tarawih sunnah karena Allah taala. Karena tanggal 9 sahajaku puasa esok hari Arafah sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi al-awwalu an-niyat. Yang pertama fardu wudu, yang pertama niat. Artinya mun urang teu wudu kada niat kada sah. Kayak apa niatnya wudu? Sahajaku wudu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang masyhur lah. Ya, sahajaku wudu karena Allah Subhanahu wa taala, simpel ya. Sahajaku wudu sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang masyhur, yang simpel aja. Niat ya Allah. Kemudian yang kedua, jadi niat itu hendaknya di hati ya Allah. Lafaz yang sahajaku wudu itu kan nawaitu doa lillahi fardhu lillahi ta'ala. Itu hukumnya sunnah aja. Sunnah. Kita wudu nawaitu doa fardhu lillahi ta'ala. Nah, ini mengucapkan ini sunnah aja. Bapak di mana hendaknya niat? Hendaknya di dalam hati. Nah, dalam hati niat tuh. Sunnah dilapaskan menurut Imam Syafi'i ya Allah, menunjuk ketika kita hendak berdiam, hendak maka takbir ya Allah. Nah, usolli fardhu zuhri, usolli fardhu maghrib, usolli fardhu asri, usolli fardhu isya, usolli fardhu subhi. Nah, itu lafaz, itu sunnah melapaskan. Wal talaffuz biha sunnah, melapaskan niat sunnah. Begitu juga nawaitul doa. Nah, pian mengucapkan nawaitul doa itu hukumnya sunnah. Itu lafaz ngarannya. Bapak di mana hendaknya niat? Di dalam hati. Ketika pian membasuh muha, nah di situ hendak niat. Nah, ketika membasuh muha, ada sebelum, ada sesudah ya Allah. Ketika rahatan membasuh muha, nah di situ pian hendak niat. Ketika di situ mendak niat. Kenapa jadi melapaskan ke sunnah? Misalnya pang kada berlapas-lapasan, ibaratnya langsung aja nah. Kada benawai tuan dah. Ibaratnya kayak sembahyang tuh kada berusalian, sah aja, sah. Tapi dari Imam Syafi'i melapaskan niat itu yu'inu, menolongi supaya kita mudah ketika mengandak niat di dalam hati. Amun kita kada berlapas-lapasan, ibaratnya bagian langsung Allahu Akbar, ini bisa lapas niat tuh. Sedangkan berlapas usolli fardul zuhri, nah itu kan mempasakan Allah dalam hati nih maman. Sahajaku sholat fardul zuhur, itu ngalih mana mandaknya berlapas, apalagi kada berlapas. Makanya begitu juga ketika berwudu, nawaitul doa. Kamu boleh ibaratnya langsung basuh aja, kada masalah. Ibaratnya kada berlapas-lapasan, tapi ya deh bisa ada pas supaya lebih mudah ketika kita menghendak niat di dalam wudunya, maka hendaklah dilapaskan. Nah, di mana hendaknya niat? Di dalam hati. Apabila menghendak niat itu ketika membasuh muha. Ketika membasuh muha, ketika air sampai ke muha, langsung menghendak sahajaku berwudu karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Yang niat pula lain daripada ucapan. Kayak dia kalau membaca Quran tuh, habis itu membaca Quran ya Allah, membaca Quran aja dulu, tulisan latihan dia baca bahijah bersuara lawan dari dalam hati menalakas tertentu, lakas dalam hati ya Allah. Nah, tret dah, wah habis dah. Nah seperti itu juga niat tuh geretek hati, geretek kelintasan yang ada di dalam hati, ya kan? Ya, di dalam hati itu kan ada yang tahunya. Nah, jadi ketika kita membasuh muha, nah di situ kita menghendak niat. Ketika air sampai ke muha kita, nah, di situ kita menghendak niat. Nah, jadi niat
wajib. Amun orang nih wudu kada baniat kada sah. Kemudian yang kedua, at-tani ghaslul wajhi. Yang kedua rukun wudu adalah membasuh wajah. Artinya kita berwudu muha kada terbasuh pada sah. Nah, di sini ulama mengatakan wahadduhu min manabiti sya'ri ras ila muntahal lihyain. Adapun batas muha yang wajib dibasuh, nah ini penting nih. Kita ya kalau wudu itu muha itu kada tahu mana batas muha. Wudu itu yang penting muha terbasuh. Padahal kada ada aturannya. Nah ini penghasil kita belajar ya kalau tahu mana batas muha. Artinya mun kada sampai di batasnya kada termasuk membasuh. Kada sah. Ya kan? Nah jadi wahadduhu adapun batas muha yang wajib dibasuh min manabiti sya'ri ras ila muntahal lihyain. Dari tumbuhnya rambut sampai lihyain. Ini jambang ya apa tulang apa karanya dia? Tulang pipi ya. Tulang pipi, tulang rahang ya. Tulang rahang sampai ke dagu. Nah, ini wajib basah. Nah, kebanyakan rajin ya kalau kita bantu saja pulang. Itu secara panjangnya. Wa ardan adapun secara lebarnya minal udhun ilal udhun, dari telinga sampai telinga. Ini wajib juga basah. Jadi mulai tumbuh rambut sampai dagu. Menhiganya ini ibaratnya tulang rahang. Nah, tulang dagu, tulang rahang naik tempatnya Allah. Kemudian itu memanjang. Kalau yang melebar mulai telinga, ini telinga batas telinga. Jadi telinganya ini kada terbuat, tapi sunah dibuat. Makanya lah ulun melihat Habib Umar bin Muhammad bin Salam bin Hafiz perguruan kita nih. Habib Umar itu bila nyebut wudu biarlah membasuh talinya ini sampai 9 kali. 9 kali jadi membasuh talinya. Talinya ini kan hukumnya sunnah dibasuh. Ya kalau rukun wudu ada membasuh talinya adalah tadi apa rukun wudu ada membasuh talinya. Membasuh sebagian kepala ada, tapi mun talinya sunnah hukumnya. Tapi Habib Umar walaupun sunnah 9 kali membasuh talinya nih. Apabila yang pertama ketika membasuh muha. Nah, membasuh muha. Jadi membasuh muha itu lewat talingannya. Terbasuh juga talingannya. Nah, kebanyakan rajinnya kalau problem orang masyarakat kita bilangnya wudu tuh gara-gara ada sah itu mulai jambangnya cantung kan jambang nih. Cantung lawan talinga ini kan ada spis apalah kehalatan apa sebutannya lah. Pokoknya antara talinga lawan cantung nih nah. Itu kan ada. Nah, itu kebanyakan kada sah. Itu kan kebanyakan kada terbasuh. Namun kada terbasuh itu kada sah. Nah makanya ini harus kita ketahui muha yang wajib kita basuh mulai mana? Mulai awal tumbuh rambut sampai dagu. Kemudian mulai talinya sampai talinya. Ini wajib. Mun Habib Umar aja bilanya membasuh muha liput sidin tuh. Nah, talingannya itu buat. Nah, kada hingga talingan kada, tapi talingan sedikit buat. Itu 3 kali yang kalau basuh muha ya kalau. Kemudian ketika membasuh apa ngarannya kepala itu buat pulang palingan sini basuh juga 6 kali deh ya kan 3 kali 6 kali jadinya kalau. Kemudian ketika membasuh talingnya, jadi membasuh talingnya sini langsung lawan apa ngarannya nih, lawan penggulu. Ini banyak penggulu nenek, padahal penggulu ini sunnah dibasuh. Cuma kebanyakan orang meninggalkan sunnah itu ya kan. Yang sunnah itu banyak meninggalkan. Makanya biarlah ada habaib mengarang kitab namanya Sunanul Mahdurah. Sunnah-sunnah yang rancak ditinggalkan. Ya salah satunya adalah membasuh ar-raqabah pinggulu ketika berwudu. Ini sunnah. Tapi banyak orang yang ada menggaulnya. Memang biarlah semakin mendekati hari kiamat, semakin akhir zaman itu sunnah itu semakin hilang. Tunggal putingan hilang kayak siwak nih ya. Orang merasa aneh kalau siwak. Padahal sunnah siwak ini sunnah yang sangat dianjurkan benar. Cuma para kehilangan sakopekan tuh paling banyak yang kadada daripada banyak yang ada bagi si siwak nih. Artinya apa? Sudah hilangan.
Begitu juga ketika jalsatul istirahah di dalam sholat. Ya kan ketika sholat itu ada namanya istilah jalsatul istirahah. Ketika rakaat pertama dan rakaat ketiga. Rakaat pertama itu kan ketika pian sujud, ya kalau sujud contohnya nih ya kalau sujud. Ketika sujud itu kan sujud ya kalau sujud Allahu Akbarnya. Ketika hendak bangkit tuh jangan langsung bangkit. Jadi ketika hendak sujud Allah. Jadi nih tujuh istirahat satu mat hanyar berbangkit bahasa. Nah ini banyak juga yang meninggalkan. Kebanyakan aja limbah sujud Allah. Nah langsung aja kada duduk istirahat dulu orang yang bujur Allah. Nah istirahat satu mat hanyar meneruskan ke rakaat berikutnya. Ini banyak juga yang ditinggalkan. Nah ini sunat-sunat yang banyak ditinggalkan. Banyak salah satunya tadi membasuh penggulu ketika berwudu. Jarang ya kalau melihat lah, jarang. Makanya kita belajar ya Allah. Belajar. Kebanyakan terjadi orang membasuh talingan. Kadang-kadang kada tahu mana yang sunnah, mana yang wajib. Dikiranya membasuh talingan ini wajib, padahal sunnah. Ya Allah. Kadang-kadang terpaling mana yang sunnah, mana yang wajib terpaling. Terpaling. Dikiranya membasuh talingan ini sunnah aja. Dikira membasuh talingan ini wajib, membasuh sebagian kepala sunnah, kan terpaling ngarannya. Nah jadi Habib Umar itu beliau ketika membasuh talingan ini 9 kali sidin. Ketika membasuh muha 3 kali karena talingannya tebut beretan. Ketika membasuh nih mengusap sebagian kepala karena pulang talingan nih. Kemudian pulang ketika membasuh talingan selajur membasuh penggulu. Nah 3 kali 3 9 kali Habib Umar membasuh talingan nih. Nah jadi batas wajah yang wajib kita basuh mulai tumbuh rambut. Pertanyaannya guru jar, misalnya pangjar ulun gundul longor kepala. Nah kayak apa kisahnya? Longor ada lagi rambut sabibilah ada lagi. Mana batasnya ada lagi? Batasnya hilang dah. Karena katuhaan longor sidin lapangannya ganal. Batasnya di sini ibaratnya ujungnya nih. Nah, mana kebiasaan tumbuh rambut? Nah, mana kebiasaan biasanya tumbuh rambut di sini mah lagi anom tuh nah. Di situ aja berarti pian membasuhnya. Jadi kado usah mulai kepala, mulai belakang ibaratnya, apalagi gundul botak teh ibaratnya. Nah, kado usah sampai ke belakang-belakang, mulai batas saja. Biasanya tuh di mana tumbuh rambut. Nah, di situ berarti batasnya. Ya kan? Lawan pulang ketika membasuh muha itu dianjurkan mulai atas. Bukan mulai bawah ada, mulai bawah. Salah ya kalau mulai atas nah. Menggugurakannya hanyar di jurang tuh dilipii jurang tuh nah. Ya kan? Kebanyakan rajin lah ketika membasuh muha itu yang biasanya kada terkena air itu mulai antara cantung lawan telinga nih nah. Sela-sela antara cantung dan telinga. Ini biasanya ya Allah kadang-kadang pupur basah kan hilang. Masih karen nih pupur basah. Bapak jurang sudah bodoh sudah pupur basah masih kering nih mana bodoh. Berarti kada sah wudunya. Kadang-kadang tahi mata kering masih. Bapak sudah bodoh tahi mata masih ada lagi kering. Nah, ini kebanyakan ya kalau di sini rajin nah. Di sini yang kadang-kadang basah nah. Amun kita Indonesia ini kan ya hidung kan lebih panjang. Menurut orang Arab itu kan panjang-panjang. Panjang-panjang makanya lah ulun pernah lah batakon nih. Begayaan mang lah di Arab nih di Tarim tuh. Julun kenapa jadi bubuhan ini cangker halus-halus. Yang cangkernya halus-halus ya lo kayak cangker jam-jam tuh. Kami bilangnya minum teh, minum kopi, ganal kan ini cangkernya nah. Wajar bubuhan orang Arab nyaman naik ikam gana-gana cangker hidung handap
mun orang Arab hidungnya panjang. Jadi bilangnya kagak canggar tercelup juga. Nah kebiasaan lah ya Allah dalam kitab itu ya di bawah hidung. Amun di dalam hidung kan kada wajib ya Allah. Kemudian pulang di sini di salas di mata beratnya lah. Di mata biasanya itu kadang kena juga kadang-kadang. Lawan pulang nih nah di antara jantung dan telinga. Ya kan? Nah ini kadang-kadang juga kurang perhatian di tempat-tempat itu perkara wudu. Amunnya kada sampai banyu kada sah. Nah, mun kada basah kada banyu kada sah. Nah makanya tadi dipadahkan ujar pengarang kitab hadduhu batas wajah yang wajib dibasuh min mana biti sya'ri ras. Panjangnya ialah dari tempat tumbuh rambut kepala ila muntahal lihyain hingga akhir kedua rahang wazakon dan dagu. Nah jadi mulai tumbuh rambut sampai dagu ya kah, dan melebar ke rahang, tulang rahang ya kah. Wa ardon minal udhun ilal udhun, kemudian lebarnya mulai telinga sampai telinga. Ini wajib basah karena banyu. Apabila pian berwudu di batas itu kada basah karena banyu, maka wudu pian kada sah ya. Kemudian asalisu, wah lewat. Insyaallah kita tunggal gematan aja ya. Kalau ada pertanyaan yang penting takonannya. Membaca terus bisa ya terus. Ada pertanyaan? Ada yang takonakan? Siapa yang bertakon? Apabila puasa hari raya aja, tanggal 10 Zulhijjah hari raya. Berarti hari raya kita hari Kamis lah ya. Berarti libur lah. Libur berarti kita kan libur berarti minggu kena kita malam Jumat kaina tah. Malam hari raya aja. Masih bahasa sembelihan lagi saya ya Allah. Hah? Rabu lah. Ada tetakonan kah? Ada yang bertakon silahkan. Nggih. Amun kita wudu itu kan wajib. Nggih. Nah, tapi amun kita misalnya ini tatakonannya kalau kita sudah mandi wajib, apakah masih harus wudu juga? Mandi wajib. Kalau kita mandi wajib, apakah harus berwudu juga? Sebujurnya nah kayak ini. Berwudu tadi tetakonannya apakah bilanya sudah mandi wajib, apakah kita dianjurkan berwudu? Ya Allah. Sebujurnya berwudu itu adalah mengangkat hadas kecil. Seperti bakami ya Allah bahera, itu diangkat hadas itu dengan wudu. Ya artinya kada berwudu nih hadas kecil. Adapun hadas besar seperti junub, haid, nah itu kada kawa diangkat dengan wudu. Nah, tatkala pian mandi wajib, selesai melaksanakan mandi wajib, kada dianjurkan lagi wudu karena sudah suci, sudah suci. Selama kada membatalkan pembatal wudu. Kada tercapai sanjata, kada tercapai ya Allah lah. Kemudian kada keluar salah satu dua jalan, kada bersentuhan laki bini, itu selama kada melakukan sesuatu yang membatalkan wudu, ya sah itu nah. Jadi pas mandi wajib ibaratnya kada berwudu lagi, kada masalah langsung sembahyang aja. Karena mandi wajib itu mengangkat hadas besar, sedangkan wudu itu adalah mengangkat hadas kecil. Tatkala pian mandi junub, hadas besar dan hadas kecil tak angkat. Jadi ini pas mandi wajib langsung aja lagi sembahyang. Bagus pertanyaannya. Banyak yang kada tahu, tapi bagus lagi. Tuntung mandi wajib, bodoh bagus lagi. Cuma kan mau bertakon fikih itu kan kita harus menjawab. Bukan solusi tapi jawaban ya. Kalau amun solusi bujur aja bagusnya mbas mandi wajib bodoh itu solusi ya. Kalau ini kan jawaban yang disuruh orang apa jawabannya ya. Kalau nah kalau jawabannya ya
kada perlu lagi wudu, sudah sucinya. Nimbas tuntung mandi junub langsung sembahyang, kada masalah. Ya, dengan catatan kada melakukan sesuatu yang membatalkan wudu. Nah, tapi bagus lagi nimbas tuntung mandi junub langsung berwudu pulang, bagus lagi. Pon. Sebelum mandi berwudu. Kayak ini. Ketika junub itu dianjurkan bersegera untuk mandi. Ketika junub dianjurkan segera secepatnya mandi, karena ulama mengatakan ketika junub makan, minum atau melakukan sesuatu yang lain itu hukumnya makruh. Bahkan ulama mengatakan turisul faqra, mewarisi fakir, yaitu rajaki ngalih dicari itu. Ngalih dicari. Kenapa? Karena kada langsung mandi. Misalnya pang hendaknya mandi guru, tapi banyunya dingin atau masalahnya apalah alasannya, ya kalau bau wudu. Nah, misalnya junub, koler mandi, hendak makan parut lapar, nah misalnya bau wudu, selesai. Kada masalah. Bagus nangka itu. Ini masalah junub lah. Junub. Tapi kalau orang haid kada disunahkan berwudu. Orang haid itu apa hukum, boleh kada jar guru orang haid berwudu? Orang haid berwudu untuk apa? Kada ada gunanya juga. Pian 100 kali berwudu kada suci juga. Lain orang junubnya beda, orang junub lawan orang haid. Lah jangan disamakan. Orang haid kada boleh berwudu. Bahkan ulama mengatakan makruh orang haid babinian haid berwudu. Babinian haidnya haid lawan junub beda. Ya kan? Orang binian haid berwudu makruh. Kenapa jadi makruh? Kada ada manfaatnya juga. Ya. Orang haid berwudu kada ada manfaatnya juga. Kalau bang bila tuntung berwudu boleh menjumpai Quran, kata tapi kada boleh juga. Kalau bang bila berwudu orang haid boleh sembahyang, boleh masuk masjid, boleh melakukan sesuatu yang kada boleh juga. Makanya hukumnya makruh. Nah, beda dengan orang junub. Misalnya kada kau mandi, berwudu dulu supaya kada kana makruh. Nah, paham kira-kira lah. Ada lagi kah? Masalah juluk berataan, kenapa kah? Penanya nih. Ada lagi tetakonan? Kenapa kuburannya? Bon babinian mendakat takonan. Yang masih awal bang lagi lah pelajar pengajiannya, karena bilangnya sudah banyak kayak kira patakon. Ada lagi? Ada lagi? Ada kah? Jadi pengumuman malam Jumat kayaknya berarti libur ya kalau karena hari raya kita ya, kalau hari Kamisnya. Malam Jumat kayaknya pulang berarti kita menyambung. Malam Jumat kayaknya. Tahu di masjid lah. Coba. Ada. Siapa kesannya masjid dulu? Kamis, Jumat, Sabtu masih tarawih bang. Libur lah, berarti karena dia makan ya kalau subuh Sabtu, yang masih tarawih ya, masih apa? Tasyrik ya kalau lah, hari tasyrik, kada boleh puasa berarti itu hari tasyrik. Kalau bang pian misalnya hari raya, hari tasyrik hendak puasa guru ajar, hari tasyrik puasa ada boleh, ya kan? Hari tasyrik, hari Idul Adha, hari Idul Fitri. Lawan ayam musyak ada 5 ya, kalau ayam musyak 2930 bulan Syaban kada boleh. Lawan habis nisfu ada boleh. Imbah nisfu puasa ada boleh. 5 waktu ini kada boleh puasa. Yang pertama hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah ada boleh. Kemudian yang kedua hari Idul Adha. Yang ketiga hari Idul Fitri. Yang keempat ayam musyak 29-30 bulan Syaban. Bulan Syaban tuh rajin kita
bingung ya kalau nenek hari ini puasa kah kada aja. Hidupkah bulan Ramadan belum kah lagi? Itu kada boleh puasa. Kemudian yang kelima adalah setelah nisfu 16 ke atas itu kada boleh puasa. Bulan Sya'ban 16 ke atas kada boleh puasa. Kecuali al-mu'tadah. Ya, misalnya dikawani sebelumnya ya kalau lah, atau seumpamanya ada kebiasaan kada masalah. Kebiasaan istiqomah Senin Kamis nah kada masalah ya kalau. Tapi mun beristilah puasa tanggal 16 Saban ke atas, nah itu kada boleh. Ada lagi pertanyaan? Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.